Coba bayangin ya, setiap tahun industri kertas dan pulp di seluruh dunia itu mereka menghasilkan limbah sekitar 50 juta ton. 50 juta ton. Itu jumlah yang masif sekali. Benar, dan limbah ini namanya lignin. Yang lebih gilanya lagi, 98% dari jumlah itu cuma dibakar jadi energi. Sayang sekali sebetulnya. Nah, itu dia. Makanya saya jadi kepikiran, gimana kalau limbah yang melimpah ruah ini sebenarnya adalah, tambang emas tersembunyi untuk material masa depan? Itu pertanyaan yang tepat sekali. Karena dalam pembahasan kita kali ini, kita akan menyelami potensi luar biasa dari lignin berdasarkan sebuah artikel tinjauan ilmiah yang sangat komprehensif. Kita bicara soal mengubah sesuatu yang dianggap sampah, Jadi produk bernilai tinggi? tepat. Oke, jadi misi kita hari ini adalah membongkar misteri lignin. Apa sih sebenarnya polimer alami kedua yang paling melimpah di bumi setelah selulosa ini? Dan gimana caranya dia bisa jadi kunci inovasi dari obat kanker sampai material ramah lingkungan? Oke, mari kita urai ini. Konteksnya penting sekali di sini. Ini bukan cuma soal mendaur ulang limbah ya. Ini soal kebutuhan yang sangat mendesak untuk mengurangi polusi industri. Dan juga beralih dari bahan kimia berbasis minyak bumi kan? Betul sekali. Lignin ini menawarkan alternatif yang bisa diperbarui, lebih murah, dan jelas lebih hijau. Ini bagian dari pergeseran ekonomi yang jauh lebih besar. Mari kita mulai dari yang paling dasar. Buat saya, dan mungkin juga buat Anda yang mendengarkan, lignin itu sebetulnya apa sih kalau disederhanakan gitu, seperti apa bentuknya? Analogi paling gampangnya, lignin itu lem alami di dalam tumbuhan berkayu. Lem. Ya, lem. Lignin inilah yang mengisi ruang di antara serat-serat selulosa, memberikan kekuatan, kekakuan, pokoknya yang bikin kayu itu keras. Tanpa lignin, pohon mungkin akan lunglai seperti seledri. Oke, jadi dia ini rangkanya yang bikin kokoh. Tapi yang saya dengar, strukturnya ini yang bikin pusing para ilmuwan kan, katanya rumit sekali. Tepat. Kalau kita bayangkan polimer lain seperti selulosa, itu kan rantai panjang yang rapi, kayak untayan mutiara gitu. Nah, lignin ini kebalikannya. Gimana tuh kebalikannya? Bayangin saja kabel earphone yang sudah berbulan-bulan kusut di dalam tas. Strukturnya 3 dimensi, sangat acak, bercabang kemana-mana, dan nggak punya pola yang berulang. Ah, analogi yang bagus. Jadi lebih mirip gumpalan benang kusut daripada kain tenun yang rapi. Dan karena kekusutannya ini, dia jadi susah diurai. Persis, sifatnya ini disebut rekalsitran atau bandel. Inilah yang jadi tantangan besar, misalnya dalam produksi biofuel. Para ilmuwan harus berjuang keras memisahkan gula dari lem super kuat ini. Prosesnya jadi mahal dan tidak efisien. Tapi tunggu dulu, di catatan kita disebut kalau kompleksitas ini juga jadi kekuatannya. Gimana bisa sesuatu yang bandel dan kusut ini justru jadi keuntungan? Nah, disinilah letak kejeniusan alam. Di dalam struktur yang berantakan itu, tersimpan harta karun kimiawi. Ada banyak sekali gugus fungsi, seperti gugus hidroksil, metoksi, dan yang paling penting, Cincin aromatik. tepat, cincin aromatik. Ini adalah blok bangunan dasar untuk banyak sekali bahan kimia, plastik, dan juga obat-obatan. Molekul aromatik yang saat ini kita dapatkannya dari minyak bumi kan? Betul sekali. Saat ini, industri kimia kita itu sangat bergantung pada minyak bumi untuk mendapatkan molekul-molekul ini. Lignin menawarkan sumber yang berkelanjutan dan melimpah. Oke, ini kedengarannya seperti solusi yang sempurna ya. Alternatif terbarukan untuk bahan kimia dari minyak bumi. Tapi, pasti ada tapinya kan? Kalau memang sehebat ini, kenapa nggak semua pabrik perekat atau plastik sudah beralih ke lignin? Masalahnya di mana? Biaya atau teknologinya? Pertanyaan yang sangat bagus. Dan Anda benar, ada tapinya. Masalah utamanya ada dua. Pertama, mengurai gumpalan kusut tadi jadi molekul yang seragam, itu sulit dan mahal. Kedua, lignin dari pabrik kertas yang berbeda, punya struktur yang sedikit berbeda juga, jadi nggak konsisten. Ah, jadi kualitasnya tidak standar. Betul. Tapi artikel ini menyoroti bahwa kita sudah membuat kemajuan besar. Negara-negara seperti Eropa, AS, Kanada, dan terutama Tiongkok sudah menjadi pemimpin dalam produksi bahan kimia berbasis lignin. Mereka sudah bisa bikin produk seperti perekat dan pengikat dari bahan ini, jadi kita sudah di jalan yang benar. Oke, jadi tantangannya adalah menjinakkan struktur yang berantakan ini. Terus, apa terobosan berikutnya yang dilakukan para ilmuwan? Karena sepertinya mereka tidak puas hanya dengan membuat lem. Betul, mereka melakukan lompatan besar.
Daripada mencoba mengurai lignin menjadi molekul-molekul kecil, mereka berpikir, gimana kalau kita ubah saja gumpalan ini menjadi partikel-partikel super kecil dengan fungsi baru? Lahirlah konsep nanopartikel lignin atau LNP. Nanopartikel. Setiap kali saya dengar kata nano, pasti ada sesuatu yang canggih terjadi. Kenapa mengubahnya jadi partikel seukuran nano ini jadi sebuah terobosan? Karena pada skala nano, hukum fisika dan kimia itu seolah sedikit berubah. Sebuah material bisa punya sifat yang sama sekali baru. Yang paling utama, rasio luas permukaan terhadap volume jadi sangat tinggi. Maksudnya gimana tuh? Gini, bayangkan sebuah bongkahan gula batu dibandingkan dengan gula pasir yang butirannya halus. Gula pasir larut jauh lebih cepat kan? Iya, tentu saja. Itu karena total luas permukaannya jauh lebih besar. Hal yang sama terjadi pada LNP. Ia jadi lebih reaktif, lebih fungsional, dan mengatasi masalah utama lignin curah, kelarutannya yang rendah di air, dan sifatnya yang tak seragam. Menarik. Jadi bagaimana cara membuatnya? Apakah prosesnya rumit? Sumber kita menyebutkan beberapa metode yang menunjukkan betapa aktifnya bidang ini. Ada metode presipitasi asam, yang relatif sederhana, dan bisa menghasilkan LNP yang tidak beracun. Ada juga cara mekanis, seperti ultrasonikasi. Ultrasonikasi itu pakai gelombang suara. Betul. Pada dasarnya menggunakan gelombang suara berfrekuensi sangat tinggi untuk menghancurkan partikel besar menjadi kecil. Jadi ada cara kimia, ada cara brute force pakai suara, tapi sepertinya ada satu lagi yang lebih menarik. Pendekatan kimia hijau. Ya, dan ini yang paling menjanjikan, metode biologis atau enzimatik. Artikel ini menyoroti penggunaan enzim spesifik seperti lactase atau bahkan menggunakan jamur utuh seperti Aspergillus oryzae untuk mengubah lignin menjadi nanolignin secara langsung. Prosesnya lebih ramah lingkungan dan hasilnya seringkali punya sifat yang unik. Dan hasilnya ini bukan main-main kan? Saya baca di sini kalau nanolignin yang dibuat secara mikroba ini punya sifat antibakteri, antioksidan, dan bahkan tahan sinar UV. Dari limbah pabrik kertas jadi bahan kosmetik atau pelapis canggih. Luar biasa. Persis. Dan ini membawa kita ke aplikasi yang paling futuristik di bidang medis. Karena sifatnya yang biokompatibel, artinya tidak beracun bagi tubuh, dan bisa terurai secara alami, LNP ini jadi kandidat sempurna untuk berbagai aplikasi medis. Seperti apa contohnya? Apa kita bicara soal hal-hal yang biasanya kita lihat di film fiksi ilmiah? Cukup dekat, misalnya melapisi perangkat medis seperti kateter atau implan dengan LNP untuk mencegah infeksi bakteri. Sifat antimikrobanya bisa menciptakan permukaan yang tidak ramah bagi kuman. Oke, itu udah canggih. Tapi yang paling banyak diteliti adalah untuk pengiriman obat. Pengiriman obat? Maksudnya LNP ini jadi semacam kurir mikroskopis? Tepat. Banyak obat-obatan canggih, terutama obat kanker, punya masalah besar. Mereka tidak suka air atau hidrofobik. Sulit sekali melarutkan mereka dan mengirimkannya ke sel target di dalam tubuh. Nah, LNP ini bisa berfungsi sebagai kapsul nano. Untuk membungkus obatnya. Betul. Membungkus obat tersebut, melindunginya dalam aliran darah, dan melepaskannya tepat di sasaran. Wow. Jadi obatnya tidak menyebar ke seluruh tubuh dan menyebabkan efek samping yang tidak perlu. Benar, sumber kita bahkan menyebutkan contoh spesifik, penggunaan hidrogel lignin, semacam gel pintar yang bahan dasarnya lignin, untuk memuat kurkumin. Kurkumin. Bahan aktif kunyit itu? Iya, yang terkenal sulit larut air itu. Tidak hanya itu, gel itu sendiri juga menunjukkan aktivitas antimikroba terhadap bakteri bandel seperti Staphylococcus aureus. Jadi, dia bisa mengantar obat sekaligus melawan infeksi di saat yang bersamaan. Ini adalah material cerdas. Tapi saya jadi penasaran, kalau para ilmuwan saja begitu kesulitan mengurai lignin sampai harus pakai metode nano yang canggih, bagaimana dengan alam? Logikanya, kalau lignin sekuat itu, hutan-hutan di dunia seharusnya sudah terkubur dalam tumpukan kayu yang tidak bisa busuk kan? Pertanyaan yang sangat logis. Dan jawabannya ada di bawah kaki kita setiap kali kita berjalan di hutan. Alam punya tim daur ulang yang sudah berevolusi selama jutaan tahun untuk menangani masalah ini. Pahlawan tanpa tanda jasanya adalah jamur. Ah, jamur. Saya baca di sumber kita ada beberapa spesialisasi. Ada jamur busuk putih, busuk coklat, dan busuk lunak. Apa bedanya cara kerja mereka?
Perbedaannya sangat signifikan, dan ini menarik sekali. Mari kita mulai dari sang jawara, jamur busuk putih atau white rot fungi. Oke. Contoh terkenalnya Phanerochaete chrysosporium, yang mungkin sering kita lihat menempel di batang pohon tumbang. Mereka adalah pendegradasi lignin paling efisien di planet ini. Bagaimana cara kerjanya? Apa mereka punya semacam senjata rahasia? Mereka punya satu gudang senjata. Mereka mengeluarkan, semacam koktail enzim ekstraseluler yang sangat kuat ke lingkungan sekitarnya. 3 enzim utamanya adalah lakase, manganes peroksidase atau MNP, dan lignin peroksidase, LEP. Terdengar rumit. Intinya, enzim-enzim ini seperti tim pembongkar molekuler. Mereka mengoksidasi dan memotong-motong struktur lignin yang kusut itu sampai hancur lebur dan akhirnya memineralisasinya sepenuhnya menjadi CO2 dan air. Mereka membersihkan semuanya sampai tuntas. Wow, jamur busuk putih itu seperti tim pembersih profesional ya. Tapi Anda tadi menyebut ada jenis lain yang busuk coklat. Apa mereka sama hebatnya? Atau mereka ini pemain di liga yang berbeda? Nah, itu perbandingan yang bagus. Mereka benar-benar di liga yang berbeda. Kalau jamur busuk putih itu spesialis pembongkar lignin, jamur busuk coklat ini lebih seperti oportunis. Oportunis. Mereka sebagian besar menyerang selulosa dan hemiselulosa, karbohidrat yang lebih mudah dicerna di dalam kayu. Jadi ligninnya diapakan? Dibiarkan begitu saja? Tidak juga. Mereka tetap mengganggu ligninnya, biasanya lewat proses oksidasi parsial, tapi tidak sampai membongkarnya sepenuhnya. Tujuannya hanya untuk membuka akses ke selulosa yang lezat di dalamnya. Proses ini meninggalkan sisa lignin yang termodifikasi dan berwarna kecoklatan. Ah, makanya namanya jamur busuk coklat. Tepat. Degradasi mereka tidak lengkap. Kalau yang busuk putih tadi makan sampai habis, yang ini cuma menyingkirkan penghalang. Lalu yang terakhir, jamur busuk lunak. Bagaimana? Jamur busuk lunak ini mirip dengan yang coklat. Mereka juga lebih suka karbohidrat, dan proses degradasi ligninnya sangat lambat dan tidak tuntas. Jadi, kalau kita urutkan, jamur busuk putih jelas ahlinya. Ini memunculkan satu perdebatan klasik yang saya baca di sumber kita. Apakah jamur-jamur ini, terutama si busuk putih, benar-benar memakan lignin sebagai sumber energi? Atau mereka cuma menguraikannya karena lignin menghalangi akses mereka ke selulosa yang lebih bergizi? Itu adalah perdebatan yang sudah berlangsung puluhan tahun di kalangan ahli mikologi. Dan ini bukan pertanyaan sepele, karena ini menyangkut pemahaman kita tentang siklus karbon global. Untungnya, artikel yang kita bahas ini menyajikan temuan terbaru yang sangat signifikan. Apa temuannya? Bagaimana mereka bisa tahu apa yang sebenarnya dimakan oleh jamur? Mereka menggunakan teknik canggih bernama penandaan isotop karbon 13. Oke. Intinya, mereka menandai atom karbon pada molekul lignin, lalu memberikannya kepada jamur. Setelah itu, mereka melacak kemana perginya atom karbon yang sudah ditandai itu. Apakah hanya dibuang sebagai CO2 atau masuk ke dalam sel-sel jamur itu sendiri? Dan apa hasilnya? Jangan-jangan cuma mitos. Justru sebaliknya, ini terbukti. Studi itu mengonfirmasi kalau jamur busuk putih, seperti Trametes versicolor, benar-benar memakan lignin. Bukan cuma menyingkirkannya, tapi karbon dari lignin itu masuk ke dalam metabolisme mereka. Mereka menjadikannya sumber makanan. Tunggu, jadi ini benar-benar mengakhiri perdebatan puluhan tahun di kalangan ilmuwan? Ini penemuan besar. Artinya, alam tidak hanya melihat lignin sebagai masalah, tapi juga sebagai sumber daya. Tepat sekali. Ini mengubah cara kita memandang peran jamur dalam ekosistem. Dan bukan hanya jamur. Sumbernya juga menyebut bahwa beberapa bakteri, seperti kelompok Actinomycetes dan Pseudomonas, juga bisa mendegradasi lignin, meskipun mekanisme dan enzim yang mereka gunakan umumnya berbeda. Alam punya banyak sekali trik untuk mendaur ulang materi yang tangguh ini. Jadi, apa artinya semua ini? Kalau kita rangkum, kita punya limbah yang jumlahnya jutaan ton. Kita punya teknologi untuk mengubahnya jadi nanopartikel canggih untuk aplikasi medis. Dan kita punya cetak biru dari alam, dari para jamur, tentang cara mendaur ulangnya secara super efisien. Tepat. Potensi aplikasinya menjadi sangat luas, jauh melampaui yang sudah kita bahas. Di bidang industri, kita bicara tentang serat karbon berbasis lignin. Serat karbon. Betul. Material ini bisa lebih ringan dan kuat dari baja. Bayangkan dampaknya untuk industri otomotif dan penerbangan, belum lagi untuk perekat, pengikat, bahkan sebagai aditif untuk memperkuat semen.
Di bidang energi, tentu saja ada potensi biofuel yang lebih efisien jika kita bisa meniru cara jamur memecah lignin. Dan untuk lingkungan, saya bisa bayangkan aplikasinya untuk bioremediasi, menggunakan LNP untuk menangkap polutan, atau bahkan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Namun penting untuk tetap realistis. Artikel ini juga sangat jujur tentang tantangan yang masih ada. Pertama, efisiensi dan kecepatan. Proses degradasi alami oleh mikroba seringkali lambat. Lambat sekali ya. Betul. Kalau kita ingin menggunakannya dalam skala industri, kita perlu menemukan cara untuk mempercepatnya secara signifikan. Dan skalabilitas saya kira. Membuat nanopartikel LNP dalam skala miligram di laboratorium itu satu hal. Tapi memproduksinya dalam skala ton dengan metode yang murah dan ramah lingkungan, itu tantangan rekayasa yang sangat besar. Benar sekali. Dan penelitiannya sendiri masih jauh dari selesai. Kita masih belum sepenuhnya paham semua jalur enzimatik yang terlibat, terutama pada bakteri. Area lain yang sangat aktif sekarang adalah modifikasi permukaan LNP. Maksudnya? Bayangkan, kita bisa menempelkan molekul fungsional yang berbeda di permukaannya, seolah-olah memberinya kunci yang berbeda. Ini bisa memprogram nanopartikel untuk melakukan tugas-tugas yang lebih spesifik. Jadi, ada kesenjangan yang cukup besar antara potensi yang luar biasa ini dengan kenyataan saat ini, di mana sebagian besar lignin masih dibakar. Ya, kesenjangan itu sangat jelas. Dari 50 juta ton lignin yang diproduksi setiap tahun, mayoritas masih berakhir sebagai bahan bakar bernilai rendah. Mengubah aliran limbah masif ini menjadi produk bernilai tambah adalah tantangan utama sekaligus peluang terbesar bagi konsep biorefinery di masa depan. Ini adalah perlombaan untuk membuka potensi harta karun yang terpendam. Sungguh sebuah perjalanan yang luar biasa. Dari limbah yang dianggap tidak berguna di pabrik kertas, menjadi material nano yang bisa merevolusi kedokteran, dan akhirnya kembali belajar dari jamur di hutan yang sudah menjadi ahli dalam mendaur ulangnya selama jutaan tahun. Ini benar-benar kisah tentang bagaimana sains mengubah sampah menjadi harta karun. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan sebuah pemikiran untuk Anda. Sumber yang kita bahas ini terus-menerus menekankan sifat-sifat bawaan lignin, antioksidan, antibakteri, bahkan antivirus. Saat kita semua berupaya keras untuk lepas dari ketergantungan pada bahan bakar fosil, bayangkan jika jawaban untuk kimia hijau masa depan, mulai dari obat-obatan canggih hingga material super ringan, sebenarnya tersembunyi di dalam limbah kayu yang selama ini kita abaikan dan bakar begitu saja? Itu perspektif yang benar-benar mengubah segalanya. Dan mungkin, kunci untuk membuka potensi penuhnya bukanlah dengan menciptakan proses kimia baru yang rumit dari nol. Mungkin kuncinya adalah dengan meniru dan memanfaatkan perangkat enzimatik kuno yang telah disempurnakan oleh jamur di hutan untuk mendaur ulang materi ini selama jutaan tahun. Pertanyaan yang tersisa untuk kita renungkan adalah, apalagi yang bisa kita pelajari dari mereka?